Sekarang mari kita membuat es lumut menggunakan air comberan. Kalau kalian nanya kenapa harus pakai air comberan, ya agar rasanya semakin lezat dan bergizi. Pertama mari kita tuangin air comberan ini ke dalam wajan. Lalu kita tambahkan bubuk agar-agar. Nah, aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita pindahin ke baskom. Yang terakhir kita tambahin es batu dan diaduk. Wah, hemat banyak nih. Siapa yang tahu kalau ini air comberan? Es lumutnya tetap enak dan aku bisa terus jualan. Kamu pintar, Ahmad. Teruskan saja. Jangan khawatir. Orang desa-desa ini bodoh. Mereka cuma tahu rasanya, gak peduli dari mana asal airnya. Iya Malampir, mereka cuma tahu enaknya aja. Asal manis, seger, mereka gak bakal nanya dari mana asal airnya. Benar, teruskan Rahmat dan kamu akan kaya raya. Lihat saja gerobakmu selalu ramai kan? Iya, tiap hari laris manis. Anak-anak sama orang dewasa suka es lumut buatan saya. Mereka tidak akan tahu kalau es yang mereka konsumsi menggunakan air comberan. Aja Rahmat. Lihat dirimu, kamu semakin kaya sekarang kan? Lihat esmu, makin laris kan? Uang terus mengalir, rumahmu semakin bagus. Iya Kapten Sesat, tiap hari uang masuk. Aku bisa bangun rumah baru bentar lagi. Semuanya berkat air comberan yang kamu saranin nih. Aja, begitulah caranya Rahmat. Jangan lengah, terus pakai cara kita ini. Kamu harus tetap licik, jangan terlalu pedulikan tentang orang lain. Yang penting kamu pikirkan suksesmu. Nehi. Aku gak akan berhenti Kapten Sesat. Selama orang-orang gak tahu rahasia ini, aku akan terus melakukannya. Itu dia, jangan pernah ragu. Ingat, yang licik akan selalu menang. Lebih baik aku istirahat sekarang. Besok aku harus jualan es lumut air comberan ini. Pak Rahmat, saya beli 2 es lumutnya ya. Oke Bu Siti. Ini dia 2 es lumut segar untuk ibu dan si kecil. Pak Rahmat, kok es ini baunya agak aneh ya? Seperti bau selokan. Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Esnya aman kok, semua orang suka. Lihat tuh, yang belinya juga banyak. Benar juga Bu, rasanya masih enak kok. Mungkin ibu cuma kebetulan ngerasa gitu aja. Iya, tapi baunya memang kayak bau selokan. Apa mungkin ada yang salah? Percaya deh Bu Siti, es saya nggak pernah bikin masalah. Udah dari dulu saya jualan, nggak pernah ada yang komplain kok. Iya Bu, saya juga beli hampir tiap hari. Kalau ada apa-apa, pasti saya udah ngerasain duluan. Oh, mungkin memang perasaan saya aja. Tapi aku yakin kalau ada sesuatu yang gak beres sama es lumutnya Pak Rahmat ini. Bu, dari tadi diam aja. Ada apa? Kelihatannya ibu nggak tenang. Aku beneran gak enak sama Pak Rahmat mas. Tapi aku yakin ada yang gak beres sama es lumutnya dia yang dia jual. Apa maksudmu Bu? Es lumut itu kan yang paling laris di desa ini. Bahkan anak-anak juga suka. Kenapa tiba-tiba kamu ngerasa ada yang salah? Siang tadi waktu aku beli es dari dia, aku mencium bau aneh dari es itu. Bukan bau biasa mas, baunya kayak bau comberan. Aku lihat sendiri, dia selalu ambil air dari selokan belakang rumahnya. Kamu yakin? Mungkin cuma kebetulan aja. Air dari sumur di sini kan kadang-kadang juga bisa bau nggak enak kalau musim hujan. Atau mungkin selokan dekat sana bocor dan baunya ke bawah angin. Enggak mas, aku lihat dia sendiri. Dia ngambil air langsung dari comberan itu setiap hari. Waktu aku coba kasih tahu warga yang lain, mereka nggak percaya. Mereka terlalu suka sama es lumut itu. Mereka nggak peduli dari mana airnya berasal. Kamu udah bilang sama warga dan mereka nggak percaya. Tapi kalau bener es itu terbuat dari air comberan, itu bisa membahayakan banyak orang. Kita harus hati-hati. Mungkin ada yang nggak beres sama es itu. Aku tahu mas, tapi gimana caranya kita bisa buktikan? Kalau Pak Rahmat tahu kita curiga, dia pasti bakal marah dan menyangkal semuanya. Kita nggak bisa langsung tuduh tanpa bukti. Besok kita bicara dengan warga lain dulu. Kalau ada banyak orang yang rasakan hal aneh setelah minum es itu, mungkin mereka bakal lebih percaya. Pak RT, Pak Hansip, saya mau membuat pengaduan kalau Pak Rahmat berjualan sesat. Astagfirullah, kamu jangan asal nuduh Bu Siti. Pak Rahmat orang baik, gak mungkin dia jualan sesat loh. Saya lihat sendiri Pak RT, kalau Pak Rahmat ambil air dari selokan di belakang rumahnya untuk buat es lumut. Masa sih Bu Siti? Gak mungkin, es lumut itu enak banget.
Gak mungkin dia pakai air kotor. Saya nggak bilang kalau es lumut itu langsung bikin sakit, tapi saya cuma mencium bau aneh dari esnya. Dan kalau benar dia pakai air comberan, itu bisa jadi masalah besar buat kesehatan kita. Tapi yang dibilang Bu Siti ada benarnya Pak RT. Soalnya anakku sempat muntah-muntah beberapa hari yang lalu setelah makan es lumutnya Pak Rahmat. Waktu itu aku nggak mikir macam-macam, tapi sekarang kalau dengar cerita ini, aku jadi khawatir juga. Kalau benar Pak Rahmat pakai air selokan itu bahaya. Kita harus cerita lebih lanjut ya. Betul, kita nggak bisa langsung tuduh tanpa bukti kuat, tapi kita juga nggak bisa diam aja. Ya udah, nanti kita ke rumah Pak Rahmat. Kita lihat langsung bagaimana Pak Rahmat buat esnya. Kalau dia benar-benar ambil air dari comberan, kita harus hentikan ini sebelum jatuh korban. Apa mungkin semua ini salah ya? Aku udah masuk terlalu jauh. Tapi berkat perjualan sesat, aku bisa ngasilin banyak uang. Aku bisa bangun rumah baru, bisa hidup nyaman. Teruskan Rahmat, jangan takut. Mereka bodoh, kamu pintar. Mereka nggak akan pernah tahu. Tapi kalau ketahuan, gimana? Kalau mereka curiga gimana? Kamu sudah masuk terlalu jauh Rahmat. Gak ada jalan kembali. Lagi pula siapa yang akan percaya pada kata-kata mereka? Kamu sudah terkenal. Esmu sudah jadi kesukaan semua orang. Sekarang mari kita membuat es lumut menggunakan air comberan. Kalau kalian nanya kenapa harus pakai air comberan, ya agar rasanya semakin lezat dan bergizi. Pertama mari kita tuangin air comberan ini ke dalam wajan. Lalu kita tambahkan bubuk agar-agar. Nah, aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita pindahin ke baskom. Yang terakhir kita tambahin es batu dan diaduk. Es lumut air comberan yang segar dan nikmat ini udah jadi. Sekarang saatnya kita jualan. Ayo, es lumut segar. Enak banget, bikin seger di hari panas ini. Ayo, ayo. Pak, aku mau satu es lumut yang hijau itu, Pak. Oke, siap. Tunggu bentar ya. Hati-hati ya, Dek. Hah, apa-apaan ini? Hah? Itu anak kemana? Tadi dia di sini. Kok bisa tiba-tiba hilang gitu? Ini bukan hal biasa. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dia baru aja beli es padahal. Jangan-jangan ada yang aneh dengan es ini. Pak Rahmat, kamu jualan sesat ya? Makanya anak itu menghilang. Kita harus cari anak itu. Pak Rahmat, kamu harus bertanggung jawab. Tapi saya cuma jual es kok. Saya cuma jualan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kamu tahu kan, banyak yang mulai curiga dengan es lumut itu. Kita harus pergi ke selokan dan lihat sendiri. Enggak, jangan ke sana. Aduh, mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sudah aku lakuin? Kenapa semua jadi begini? Harusnya aku nggak ngikutin kata-kata Malampir dan Kapten Sesat. Kenapa aku tidak mendengarkan peringatan Bu Siti ya? Haca Rahmat, ini harga yang harus kamu bayar. Setiap keserakahan ada balasannya. Enggak, aku cuma mau kaya. Aku nggak bermaksud nyakitin siapapun. Hahaha, kamu ngira ini semua cuma permainan? Semakin kamu berusaha, semakin dalam kamu terjerat. Aku cuma bertahan hidup doang. Siapa sih yang mau hidup miskin? Tolong kasih aku kesempatan. Terlambat Rahmat, pilihanmu sudah membawa akibat yang gak bisa kamu hindari. Nehi. Apa yang saya lakuin? Tolong, jangan bawa aku ke sana. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi sama aku? Kamu menipu kami, Pak Rahmat. Sekarang kamu akan ikut tenggelam di sini selamanya. Enggak. Aku nggak bermaksud nyakitin siapapun. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Kami percaya padamu, tapi kamu mengkhianati kami. Sekarang saatnya kamu merasakan penderitaan yang kami rasakan. Tolong! Tolong! Aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin. Biarin aku pergi. Nggak mau. Sekarang kamu akan jadi bagian dari kami. Rasakan gimana rasanya dikhianati. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau kejebak di sini selamanya. Enggak. Pak Rahmat gak kelihatan sejak kemarin. Ada yang tahu dia kemana? Ada udah ke rumahnya Pak Rahmat sama Pak Ansip, tapi Pak Rahmat gak kelihatan sama sekali. Padahal gerobaknya ada di depan rumahnya loh. Pak RT, mungkin Pak Rahmat kabur. Soalnya sudah banyak yang ngomong soal es lumutnya.
Iya, setelah anak kecil itu menghilang, banyak yang jadi ragu untuk beli es dari Pak Rahmat. Perasaanku tidak enak, rasanya ada yang gak beres. Kenapa dia tidak muncul untuk menjelaskan? Seharusnya dia tahu betapa kita khawatir. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Pak Rahmat. Dia pasti merasa tertekan. Kalau dia memang benar-benar kabur, tapi masa iya? Atau jangan-jangan Pak Rahmat kena ajab? Mungkin yang dikatakan Pak Hansip benar. Bisa saja Pak Rahmat kena ajab. Tuhan punya caranya untuk menghukum orang yang curang. Iya, sejak hari itu banyak orang yang takut makan es lagi. Siapa yang mau ambil resiko? Coba dia kita cari-cari dia, kita nggak bisa nunggu tanpa berbuat apa-apa nih. Aku setuju. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada yang bisa kita lakukan. Oke, kita bagi-bagi kelompok untuk cari ya. Siapa tahu dia memang benar-benar butuh bantuan. Mungkin ini balasan untuk dia. Dia tidak akan pernah tahu betapa banyak orang yang peduli. Iya, sejak hari itu banyak orang yang takut makan es lagi. Kita semua merasa ada yang tidak beres. Saya nggak berani lihat gerobaknya lagi itu. Gerobaknya kayak ada kutukan, serem. Setiap kali aku lewat di depan gerobaknya, aku merasa berat. Dia harusnya menyadari kesalahannya itu. Kalau dia kembali, aku berharap dia mau jujur dan meminta maaf kepada kita semua. Kita perlu memberinya kesempatan. Kita semua bisa membuat kesalahan, tapi kita harus bisa memperbaikinya. Ya gimana kalau udah terlanjur nipu banyak orang? Apa dia masih layak dapat kesempatan kedua? Orang yang bersalah seharusnya diberi kesempatan untuk berubah. Aku yakin kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Kamu benar, Bu Siti. Kita bisa mendukung dia untuk berbuat baik lagi. Tapi kita juga harus hati-hati. Mari kita cari dia. Jika kita tidak bisa menemukannya, setidaknya kita bisa berdoa untuknya. Tolong, aku nggak mau di sini. Aku janji nggak akan curang lagi. Tolong beri aku kesempatan. Kenapa aku nggak dengerin peringatan itu? Kenapa harus jadi bodoh dan serakah? Kami percaya padamu, tapi kamu menghancurkan kepercayaan itu. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Saya cuma pengen hidupin keluarga saya. Tolong beri saya kesempatan satu lagi. Kami nggak akan membiarkan kamu pergi. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Enggak, aku nggak mau kejebak di sini selamanya. Aku bisa berubah. Tolong lepasin aku. Apa yang harus aku lakuin? Aku nggak tahu cara memperbaiki semuanya. Soalnya kamu merasakan apa yang telah kamu buat pada kami. Ini adalah hukumanmu. Aku minta maaf. Aku akan berusaha jadi orang yang lebih baik. Tolong jangan biarin ini jadi akhir. Aku nggak mau selamanya kejebak di sini.